Oke, baik. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kemajemukan agama dan kepercayaan. Nah, materi ini sebetulnya sangat menarik untuk kita sharingkan bersama. Nah, kita masuk tentang tujuan pembelajaran. Nah, setelah melakukan kegiatan mengamati kisah pandangan agama dan berefleksi bersama, kamu dapat menjelaskan penyebab timbulnya konflik antar agama di Indonesia. Nah, yang kedua, kamu dapat juga menjelaskan usaha yang dapat dilakukan menjaga kerukunan umat beragama. Nah, kita tahu bahwa ketika menilai agama lain dengan negatif tentu akan membuat kehancuran, membuat pertikaian, membuat konflik. Bahkan juga sering kita dengar di negara-negara lain konflik antar agama. Bahkan di negara kita juga belum begitu lama itu terjadi. Sehingga kita harus tahu apa akar permasalahan konflik agama terlebih dahulu. Banyak yang sesungguhnya bukan disebabkan perbedaan agama dan kepercayaan, melainkan kepentingan politik dan kekuasaan ataupun kepentingan lainnya. Ini yang paling, kalau di negara kita yang paling lebih menonjol tentang kepentingan politik dan kekuasaan. Nah, satu hal yang harus kita ketahui bahwa kita lebih baik banyak membawa kehancuran, permusuhan, dan dendam ketika konflik agama. Sehingga menyebabkan banyak adanya korban, seringkali ada di kedua belah pihak. Tapi dampak terbesar adalah hancurnya peradaban dan martabat manusia. Nah, sekarang coba kita mengamati gambar kedua ini. Bapak harap kamu dapat memberikan pendapatmu tentang kedua gambar ini. Ini terjadi di Makassar. Nah, silakan kamu nanti berikan pendapatmu atau komentarmu tentang gambar ini. Baik, kita lanjut lagi. Nah, beberapa faktor yang sering menjadi pemicu terjadinya konflik. Yang pertama, adanya ambisi dari penganut atau pemimpin agama yang ingin memperjuangkan kepentingan tertentu dengan mengatasnamakan agama dan keyakinan sebagai alasan untuk mengadakan pertikaian antar umat beragama. Ini yang kita sering lihat terjadi ketika berita-berita di TV. Nah, baru yang kedua, kurangnya umat memahami dan mendalami agamanya secara benar, sehingga mudah dihasut dan diprovokasi oleh pihak lain yang
mempunyai niat jahat. Yang ketiga, fanatisme beragama yang berlebihan yang disertai dengan sikap dan pandangan negatif terhadap agama lain. Nah, ini pun mau kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari kita masih ada yang kita temukan orang seperti ini. Inilah bisa membuat konflik antar agama. Lalu yang keempat, kurangnya mengenal atau tidak mau mengenal agama dan kepercayaan lain, sehingga selalu mengukur kebenaran berdasarkan agamanya sendiri. Nah, ini tentu sudah pasti menjadi akan konflik, karena kita menganggap agama lain itu tidak benar. Kita menganggap agama kita sendiri yang benar. Nah, itu juga pasti membuat akan adanya konflik di antara umat beragama. Nah, lalu menganggap agama dan kepercayaan lain sebagai ancaman terhadap agama yang dianutnya. Ini sudah pasti salah satu menjadi sumber konflik. Karena ketika ada agama lain yang ada di dekat sekitar kita itu menjadi merasa ancaman, itu sudah pasti tidak akan adanya kerukunan antar umat beragama. Nah, lalu yang berikutnya, kurangnya cepatnya tentang penanganan oleh aparat pemerintah dalam menangani isu-isu SARA sehingga menimbulkan masalah lebih besar. Nah, ini juga makanya kadang-kadang aparat itu lebih bertindak cepat, tapi dikala mereka kurang mengetahui informasi ini sehingga menimbulkan masalah menjadi lebih besar. Ketika aparat lebih cepat menangani isu-isu SARA, itu kan membuat lebih sedikit adanya pertikaian antar umat beragama. Nah, lalu yang berikutnya, adanya kecemburuan sosial dalam hal tertentu, misalnya dalam kesejahteraan hidup, sehingga mereka memakai agama untuk melampiaskan kekesalannya. Nah, sekarang kita masuk, tadi kita sudah membahas tentang faktor-faktor penyebab konflik antar umat beragama. Nah, sekarang usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, yang pertama, kita berusaha untuk berteman dengan semua orang dengan tanpa membedakan agama dan kepercayaannya. Itu yang pertama salah satu yang bisa kita dapat lakukan. Yang kedua, selalu berperpandangan secara positif terhadap orang lain, termasuk yang berbeda agama. Ketika ada sesuatu kejadian, kita berpikir positif supaya tidak adanya konflik. Ini adalah usaha yang kedua. Nah, usaha yang ketiga, mau hidup rukun dan saling membantu antar umat beragama. Nah, di gambar ini juga sudah jelas sebetulnya. Kita lihat ada beberapa imam besar di Indonesia, meskipun gambarnya hanya sekedar kartun, tapi ini sudah sangat membantu, di mana mereka bergandengan tangan yang menunjukkan bahwa mari hidup rukun kita sebagai antar umat beragama. Itulah ajakan untuk kita. Nah, yang berikutnya, saling memberikan salam dan ucapan selamat
kepada teman yang merayakan hari besar agamanya. Nah, ini di sini juga kita bisa lihat di gambar ini. Ya, ada ibu seorang muslim yang mengucapkan selamat kepada seorang romo. Ya, itu selamat Natal, selamat Paskah, dan lain sebagainya. Lalu kita menghargai ajaran dan juga peribadatan dari agama lain. Jadi kita saling menghargai. Sebagai contoh, ketika ada teman kita yang berbeda agama, ada yang berdoa tapi dalam kelas, yang beragama lain, ada kita hening, saling menghargai. Atau yang sebaliknya, ketika ada orang yang lagi sholat, ketika kita berdekatan, lagi berbincang-bincang sama yang lain, mari kita heningkan sejenak. Nah, itu adalah bentuk saling menghargai antar umat beragama. Nah, walaupun memiliki banyak perbedaan, ini sangat menarik sebetulnya. Meski kita berbeda, namun setiap agama pasti memiliki tujuan mulia yang sama, yaitu menghantar dan membimbing kita, para penganutnya, untuk menuju kepada kebaikan dan kebenaran yang memungkinkan kita semua berbahagia, baik di dunia maupun kehidupan yang akan datang. Nah, baik anak-anakku. Nah, tadi kita sudah mengetahui faktor-faktor penyebab konflik antar umat beragama. Harapan Bapak, kamu sudah bisa menghindari terjadinya konflik. Nah, lalu ada tadi usaha-usaha untuk mengerat antar agama itu, kerukunan antar agama. Itu bisa kamu dilakukan, bisa kamu laksanakan, sehingga kamu memiliki akur dengan agama lain, akrab dengan agama lain. Oke, baik anak-anakku, cukup sekian materi kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih, tetap menjaga protokol kesehatan.